Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana cara melewati gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bagi orang-orang yang sedang mengalaminya selalu rindu ya, kapan nih mulai terlewati, kapan nih gangguan ini akan cepat hilang, kemudian bagaimana cara cepat melewatinya gitu teman-teman ya. Karena untuk kesehatan itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya. Kenapa kesehatan sangat dirindukan sekali? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini rasanya berbeda ya dengan yang lain, dengan gangguan yang lain. Dan rasa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini ya sungguh nikmat sekali ya, nikmat yang menyengsarakan gitu teman-teman ya. Akhirnya kita itu rindu untuk cepat-cepat melewatinya. Nah, bagaimana caranya kan gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman, iklan dulu. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian ikuti dulu video-video saya yang sebelumnya gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share gitu teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang, itu juga sudah saya share. Nah gitu teman-teman. Dan video rata-rata kesininya itu hanya memberikan motivasi saja, hanya mengingatkan saja sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran dengan gangguan asam dan anxiety psikosomatis ini, alangkah baiknya kalian tengok dulu video-video saya yang sebelumnya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe, dimohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang nikmat-nikmatnya sendiri dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, nikmatnya yang susah disampaikan dengan kata-kata gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam ini bertanya, Pak bagaimana nih triknya agar gangguan asam ini mudah terlewati gitu teman-teman ya. Karena saya ini udah mulai bosan nih dengan gangguan asam katanya gitu ya. Nah kalau seandainya kalian ingin cepat-cepat melewati gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini, triknya cuman ada satu gitu teman-teman. Triknya cuman ada satu. Nah kemudian selanjutnya itu terserah kalian gitu teman-teman ya. Nah triknya apa sih sebetulnya agar kita itu mudah melewatinya gitu teman-teman ya. Jadi tidak selalu teringat dengan gangguan asam ini, karena untuk teringat setiap harinya itu akan terasa lama ya. Temponya itu akan terasa lama kalau setiap hari kita ingatkan, itu temponya akan terasa lama. Nah berarti triknya itu apa sih sebetulnya? Triknya yaitu cuma satu, yaitu lupakan teman-teman ya. Jadi kalian itu harus melupakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini, karena memang harus dilupakan ya. Jadi sepengalaman saya juga, sembuhnya itu dengan terlupakan gitu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya dirubah, bagaimana sih Pak caranya supaya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terlupakan? Itu caranya tergantung dari setiap orang masing-masing gitu teman-teman ya. Caranya berbeda dari setiap orang masing-masing. Cuman intinya yang membuat kalian lupa tentang penyakit ini sebetulnya apa? Kalau bagi saya
itu yang namanya penyakit, yang namanya gangguan itu sebetulnya hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan kalau misalkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu agar kita lupa, ya berarti kita harus timbal balik dengan kesenangan-kesenangan, teman-teman ya. Itu kembali lagi dengan kesenangan-kesenangan. Jadi lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Agar apa? Agar terlupakan gitu tentang penyakit ini, teman-teman ya. Jujur, di awal-awal itu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas-aktivitas menyenangkan itu agak sulit, teman-teman ya. Jadi ketika melakukan apapun itu, ketika melakukan itu sensasi tidak nyaman itu di badan, di hati, di perasaan itu selalu aja hadir. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian paksakan gitu, ada perasaan tidak nyaman, gak apa-apa, yang penting ini gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis ini tidak berbahaya. Sekarang ada perasaan tidak nyaman, itu hanya permainan perasaan saja, itu hanya permainan pikiran saja, karena pikirannya selalu mengarah tentang penyakit, mengarah tentang sensasi. Nah itu teman-teman, makanya paksakan saja melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Dan ketika kalian selang 1 hari lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, besoknya melakukan aktivitas yang menyenangkan, pokoknya mencari-cari kebahagiaan, dan akhirnya lambat laun itu mulai di situ ya, mulai yang namanya penyakit itu mulai terlupakan, terkikis ya, tergantikan dengan rasa senang. Dan bahkan ketika rasa senang ada, itu yang hadir, yang mulai hadir itu minimal pertama itu semangat ya, semangat untuk hidup lagi itu akan hadir, teman-teman ya. Ketika kita melakukan hobi-hobi menyenangkan, itu semangat hidup itu hadir. Dan ketika semangat hidup hadir, itu mulai di situ ada pikiran-pikiran yang lain lagi, teman-teman, tentang rencana-rencana. Besok mau kemana nih? Ketika kalian sering melakukan jalan-jalan, itu nanti minimal di pikiran kalian itu akan hadir rencana untuk melakukannya lagi, rencana untuk melakukan perginya itu dengan tujuan kemana lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Dan ketika memikirkan tentang rencana-rencana, dan ketika teringat dengan penyakit, saya mengucapkan rasa hamdalah gitu, teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang itu, ini sekarang pikiran saya sudah mulai membuat rencana-rencana. Dan rencana-rencana yang bahagia itu saling menambah semangat, teman-teman ya. Jadi kesenangannya ada di sana, kemudian semangatnya juga ada. Bahkan ketika rencana itu ada, semangatnya ada, kita itu menjadi tambah semangat untuk cepat-cepat besok lagi gitu, teman-teman. Jadi untuk kembali ke besoknya itu ingin cepat-cepat besok lagi. Karena apa? Karena ingin melakukan lagi gitu, teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya gitu, teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kita terlalu banyak diam diri di rumah, kemudian selalu mengingat-ingat tentang penyakit, itu durasi atau tempo pemulihannya itu akan terasa lama gitu, teman-teman ya. Karena apa? Karena kita selalu mengingat. Yang namanya selalu diingat, yang namanya waktu, kalau selalu diingat, itu pasti akan terasa lama gitu, teman-teman ya. Contoh kecil atau contoh yang sangat sederhana, itu ketika di bulan puasa lah. Ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, dulu ketika menjalankan ibadah puasa, kalau kita lihat jam ya, selalu teringat dengan puasa, lihat jam lagi baru juga setengah jam, saya bilang gitu ya. Nah itu, nengok lagi, baru terlewati 15 menit gitu ya. Kemudian kita beraktivitas, nengok lagi jam, wah masih lama nih ke maghribnya gitu kan ya. Nah akan terasa lama waktu itu kalau selalu diingat-ingat, teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika melakukan hobi yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, kemudian mencari hal-hal yang bahagia, itu waktu akan terasa sedikit gitu, teman-teman ya. Dan tahu-taunya kita tuh udah maghrib aja. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya, itu contoh kecilnya, teman-teman ya. Dan itu juga berlaku untuk gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Jadi ketika kalian selalu mengingat tentang penyakit, kapan nih akan sembuhnya, besoknya teringat lagi, bahkan jam berikutnya itu teringat lagi, kapan ya saya akan mulai sembuh ya. 2 jam kemudian teringat lagi, kapan ya saya akan membaik. Itu akan terasa lama, teman-teman ya. Pemulihannya akan terasa lama gitu. Nah tetapi berbeda ketika kita melupakan ya, makanya triknya itu cuma dilupakan saja. Berbeda ketika kita melupakan, tahu-taunya kita sudah sembuh aja. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang yang jadi patokannya bagaimana cara melupakannya. Nah kan gitu pertanyaannya ya. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya sepengalaman saya yaitu mencari hobi-hobi yang menyenangkan. Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan.
lakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita bahagia. Nah itu teman-teman, dan ketika bahagia, ketika kita senang, itu yang namanya waktu terlupakan teman-teman ya. Bahkan jangankan untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, waktu yang sebenarnya juga itu akan terlupakan. Contoh kalau misalnya kita jalan-jalan nih di siang hari, ngobrol sama teman-teman ya, ngobrol sama rekan-rekan, kemudian ngobrol yang tentang ramai-ramai, yang bahagia-bahagia, tahu-taunya udah maghrib aja. Nah itu teman-teman ya, itu nah makanya triknya itu ya. Jadi ketika kalian ingin cepat melewatinya, jadi kalian itu hanya dengan melupakan. Nah cara melupakannya gimana? Alihkan ya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Insya Allah itu yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis nanti itu melewatinya itu akan tidak terasa teman-teman ya. Dan ditambah lagi ketika kita selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, tanpa disadari mental kalian terlatih. Yang dulunya mental tempe karena gangguan asam, itu mulai sudah ada keberanian lagi. Takut jalan-jalan karena dibiasakan jalan-jalan, mencari-cari kesenangan. Nanti kalian akan tanpa kalian sadari itu jalan-jalannya sudah mulai berani lagi. Di awal-awal mungkin jalan-jalannya cuma sekitar RT, mungkin lambat laun akan menjadi sekitar di RW, lambat laun lagi akan sekeliling kampung, lambat laun lagi akan keluar kampung, lambat laun lagi akan keluar kota, dan seterusnya. Cuman ingat ketika kalian sampai nyampe keluar kota, ingat pulang ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kebablasan. Wah, mentang-mentang sekarang udah berani jalan-jalannya keluar kota, tahu-tahu lupa pulang, akhirnya keluarga nyariin. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, enggak salahnya kalau seandainya kalian itu mencari kebahagiaan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Karena aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, mencari kebahagiaan itu sebetulnya sangat bagus sekali. Jangankan untuk orang yang sehat, orang kita aja yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mencari kesenangan itu sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena biar bisa membantu mempercepat pemulihan teman-teman ya. Dan kemudian ketika melakukan aktivitas menyenangkan itu manfaatnya sangat banyak sekali teman-teman ya. Kita ada gerak di situ ya, olahraganya dapat, kemudian aliran darahnya lancar, aliran oksigennya lancar, metabolisme tubuh juga menjadi tambah fit. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kita menjalankan hobi-hobi yang menyenangkan, untuk sisi atau segi pikiran kitanya itu menjadi fresh, menjadi bahagia, perasaannya tidak gundah gulana lagi teman-teman ya. Dan kemudian dari mental sekarang bertambah lagi peningkatannya. Yang dulunya mentalnya mental tempe, serba takut ini itu, karena ada pembiasaan kita melakukan ini itu, akhirnya kita mulai berani lagi. Nah itu teman-teman, itu manfaatnya sangat banyak sekali untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang dirangkul dengan rasa malasnya, stop rasa malasnya. Tekad kalian itu harus kuat, kalian itu harus punya semangat yang tinggi. Lakukan dari mulai sekarang gitu teman-teman ya. Kalau misalkan tidak dilakukan dari mulai sekarang, kapan akan dimulainya? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh tempo. Kenapa butuh tempo? Karena di situ ada pelatihan, harus dilatih. Yang namanya perasaan, mental, semuanya harus dilatih lagi. Kalau misalnya tidak dilatih dari sekarang, mau sampai kapan kalian melatihnya? Nah itu teman-teman, jadi durasinya akan tambah lama gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini berbeda dengan gangguan yang lain. Untuk pemulihannya itu butuh tempo gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan juga, itu perbaikannya itu tidak langsung hari itu juga ada hari itu juga sembuh teman-teman ya. Berbeda gitu teman-teman. Jadi pemulihan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak kayak macam makan cabai gitu teman-teman. Hari ini kita gigit, hari itu juga kita terasa pedas. Nah tidak seperti itu. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh latihan, butuh pembiasaan teman-teman. Dan ketika kita melatihnya, membiasakan diri gitu teman-teman, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, nanti lambat laun yang namanya penyakit, yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terlupakan sedikit-sedikit. Dan kalau seandainya kita sudah lupa,
pure, nanti kita itu tahu-taunya sudah sehat aja. Nah, kenapa saya bisa ceritakan seperti itu? Karena jujur untuk pengalaman saya juga, saya itu sembuhnya itu dengan terlupakan, teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang bertanya, Pak, Bapak itu kapan nih mulai sembuhnya? Kapan Bapak mulai membaiknya? Saya tidak tahu, teman-teman. Tetapi kalau misalkan ditanya, Pak, Bapak kapan mulai terkena? Saya tahu persis. Saya terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tahun 2019 di awal-awal Agustus, teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika perbaikannya, kapan nih perbaikannya, Pak? Kapan nih kesembuhannya? Saya tidak tahu, teman-teman ya. Karena apa? Karena saya selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, belajar masa bodoh saja. Toh sudah tahu bahwa gangguan asam ini tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Mengganggu terhadap kualitas hidup kita menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman, nah makanya mulai dari sekarang harus menjadi produktif gitu ya. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, bekerjanya juga harus dengan yang menyenangkan gitu teman-teman. Jangan terlalu dipikirkan, karena yang lebih dominan itu pikiran itu sangat mengganggu sekali teman-teman ya. Nah makanya hindari pekerjaan-pekerjaan yang membuat pikiran kita itu stres. Hindari seperti itu. Jadi nah caranya, triknya seperti apa? Belajar dari masa bodoh saja. Yang penting kita kerja saja. Yang penting kita kerja sesuai tupoksinya, sesuai kerjanya gitu teman-teman. Masalah hasil, masa bodoh teman-teman ya. Mau hasilnya bagus kayak, mau hasilnya jelek kayak, masa bodoh. Yang penting kita sudah melakukan pekerjaan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan kalian sudah sembuh ya boleh kalian beraktivitas atau bekerjanya harus maksimal, bahkan lebih gitu teman-teman untuk mencari prestasi. Boleh ya, tetapi kalau misalkan untuk saat pemulihan, alangkah baiknya kalian itu melakukan pekerjaannya itu yang biasa-biasa saja lah. Yang penting tidak melanggar aturan, kemudian sesuai dengan pekerjaan. Sudah, itu aja sih sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika saya sedang pemulihan, saya juga bekerja seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika pemulihan itu bekerja, cuman tidak terlalu ingin ada prestasi kayak gimana gitu. Tidak teman-teman ya. Yang penting saya sudah bekerja, yang penting kesehatan saya terjaga, yang penting pikiran stresnya juga terjaga, yang penting hati bahagia. Itu sih saja. Nah itu teman-teman ya. Jadi tidak ada hal yang sangat besar buat saya gitu ya teman-teman ya. Dari pemikiran saya tidak terlalu besar, bahkan kerja keras juga tidak terlalu besar, karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini semuanya serba terganggu gitu teman-teman ya. Untuk bekerja keras saja itu tidak bisa teman-teman ya. Kenapa tidak bisa ya? Mau bisa gimana nih ya? Setiap hari itu lemes gitu, kemudian mudah lelah. Jangan untuk kerja keras teman-teman, ngomong kayak macam begini aja dulu itu ya agak capek, sulit ya. Apalagi kalau misalnya diikuti dengan dada terasa ngap ya. Dada terasa ngap. Kemudian dadanya terasa panas. Wah subhanallah. Ya sudah itu ya, menjadi kacau balau semuanya. Pikirannya itu jadi kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang nih yang selalu merindukan tentang bagaimana nih Pak cara melewati gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini agar mudah terlewati, agar cepat terlewati, ya triknya itu ya, cuman dilupakan saja gitu ya. Nah kemudian bagaimana sih cara melupakannya? Ya sudah pasti melupakannya itu dengan cara melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, karena yang namanya kesenangan itu pasti akan lupa segala-galanya gitu teman-teman. Yang namanya penyakit lupa, kemudian kesedihan juga lupa gitu, penderitaan lupa. Karena apa? Karena yang namanya senang itu pastilah, jangankan kita ya yang terkena gangguan aslam, orang yang sehat saja kalau misalkan dianya bahagia itu selalu lupa kemana-mana. Nah itu teman-teman, jadi apapun selalu lupa. Ketika kita tertawa lupa dengan yang lain. Bahkan katanya kalau misalkan kita bahagia, kalau misalkan kitanya tertawa, yang namanya utang juga pasti lupa. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ayo biar kalian lupa tentang gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, tetapi dengan catatan kalian tidak menjauhi yang namanya 3P ya. Pola makannya tetap dijaga, kemudian pola hidupnya tetap dijaga, kemudian pola pikirnya juga tetap dijaga. Gitu teman-teman. Kalau seandainya sudah terjaga semuanya, ya sudah, kalian tinggal yang pertama itu berdoa sama Allah bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini agar cepat terlewati. Yang keduanya, ayo mencari-cari kebahagiaan. Nah itu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini obatnya itu hanya dengan kebahagiaan teman-teman ya, karena yang lebih dominannya itu di pikiran sih sebetulnya ya.
Kalau medisnya cuma sedikit ya. Kalian itu cukup menjaga pola makan, sudah, that's it. Menjaga itu juga kalian sudah cukup. Tetapi kalau sudah ada yang namanya gangguan perasaan, yang namanya gangguan pikiran, itu butuh tempo, dan obatnya itu hanya dengan kebahagiaan teman-teman ya. Rasa sedih, obatnya dengan rasa lagi, tapi rasanya harus dengan rasa yang bahagia gitu teman-teman ya. Rasa tidak nyaman, obatnya harus dengan rasa lagi. Rasanya apa obatnya? Ya rasa nyaman gitu. Nah sementara kenyamanan itu adanya di kebahagiaan teman-teman ya. Itu yang saya alami, itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video kali ini sengaja saya videonya itu tidak terlalu panjang lebar karena memang durasinya kemarin-kemarin itu sangat lama sekali, di 30 menit ke atas teman-teman ya. Jadi sayang juga sama kuota gitu teman-teman ya, nonton video kayak macam begini menghabiskan kuota. Nah itu teman-teman ya, jadi videonya saya cukup di 20 menit saja, ini sudah mau 21 nih ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah sebelum videonya saya akhiri, seperti biasa saya doakan semoga teman-teman itu cepat membaik lagi, cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, baik moodnya, semangatnya, keinginannya, kebahagiaannya, senyumnya, semoga saja kembali lagi, karena saya tahu 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, agar saya itu tetap kuat, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.